Yesus yang memanggilku, Yesus yang memakaiku, ku siap Tuhan untuk melayani-Mu. Salam, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai sepanjang perjalanan hidup kita sampai pada malam hari ini. Kembali kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang untuk kita pada saat hari ini yang terdapat atau yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-31. Tapi namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan sebagai renungan malam kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas pemeliharaan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami sampai pada detik dan bahkan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, sebelum kami beristirahat sejenak, pada malam hari ini kami mohon bimbingan kuasa Roh Kudus menyertai kami untuk merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kuasai kami dalam memahami firman kebenaran firman ini agar kami berusaha untuk dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami selanjutnya. Berfirmanlah kami siap untuk merenungkan dan bahkan mendengarkannya ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-31 sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang ditetapkan untuk kita pada hari ini Jumat 16 Juli 2021. Dengan perikop di sana Paulus di Athena. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentu dalam menjalani sebuah kehidupan tidaklah mudah. Tentu ada banyak tantangan, liku-liku yang kita alami. Baik apapun bidang dan profesi kita akan menghadapi yang namanya tantangan dalam sebuah kehidupan. Salah satunya yang bila mana Rasul Paulus dalam pelayanannya ketika ia pergi ke Athena. Nah, di sana Rasul Paulus bertemu kembali dengan orang-orang di sana. Ayat yang ke-16 berkata, sementara Paulus menantikan mereka di Athena sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, inilah sebuah tantangan ya, yang dialami, yang dirasakan oleh Rasul Paulus ketika ia mengabarkan Injil keselamatan kepada orang-orang di Yunani, terkhususnya di Athena ini. Inilah sebuah tantangan. Ia sedih hatinya melihat bagaimana kehidupan orang-orang di Athena terkhususnya, yang bila mana bukan percaya kepada Tuhan Yesus tapi malah percaya kepada patung-patung berhala-berhala. Inilah tantangan yang ia alami dalam pelayanannya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, di sana ia bertemu dengan orang-orang, bahkan sebuah golongan ya, yang bila mana ada golongan Epikuros dan juga Stoa. Nah, ini dia bersoal jawab. Nah, dua golongan ini menunjukkan bagaimana ya penyembahan dewa-dewa mereka yang bagi mereka adalah suatu dewa yang memang harus mereka sembah. Ya, dewa Zeus dan dewa-dewa yang lain. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi dengan tantangan ini Rasul Paulus ya, ia tidak kalah. Karena ia meyakini apa yang ia sampaikan, ia beritakan adalah sesuatu kabar yang sangat luar biasa, kabar baik tentang keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Tantangan-tantangan ini ia hadapi sehingga ia tetap mengabarkan kabar keselamatan bagi mereka
yang ada di Athena. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dan diberkati oleh Tuhan. Paulus ia diperhadapkan pada ayat yang ke-22, ia diperhadapkan dalam persidangan Areopagus. Nah, ini dia berhadapan dengan orang-orang Athena, ya, bahwa ia menyampaikan apa yang mereka lakukan, penyembahan berhala, hal-hal yang demikian itu bertentangan dengan Injil atau bertentangan dengan kehendak Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam hal bagaimana yang terjadi di Athena yang dialami oleh Rasul Paulus, penyembahan berhala, hal ini pun juga sering terjadi, yang sering dilakukan oleh pengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Tidak hanya terjadi berapa ribu tahun yang lalu, baik di Athena, tetapi masih tetap terjadi sampai sekarang. Banyak orang Kristen mengaku Kristen, tetapi masih banyak hidup dalam perangannya yang lama. Berhala-berhala, dewa-dewa kuno seperti jimat, ya, pergi ke dukun jika sakit, ya, ilmu sihir, ilmu hitam, memiliki ilmu satet, ya, masih ada banyak lain, ya, ilmu-ilmu dan sebagainya masih yang dimiliki. Ini orang sudah Kristen, orang sudah percaya kepada Tuhan, dia mengaku, tetapi tetap dalam kehidupan perangan yang lama. Ini sering terjadi, baik hamba-hamba Tuhan, pekerja-pekerja gereja, penitua dakon masih memiliki hal-hal penyembahan berhala yang demikian, yang sepertinya penyembahan berhala kuno. Hal ini sering terjadi. Bapak Ibu saudara-saudari, dari firman Tuhan yang kita renungkan bersama, Rasul Paulus ingin mengatakan, ia ingin mematahkan bagaimana, ya, penyembahan-penyembahan yang sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita ingat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, Keluaran pasal 20 ayatnya yang pertama, ya, ayatnya yang pertama dan yang kedua, ya. Di sana dikatakan 10 firman, jangan pada adamu Allah lain di hadapanku, ya. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Bahkan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Nah, bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita masih hidup dalam hal-hal kedagingan seperti itu, penyembahan-penyembahan berhala. Dan bahkan Tuhan juga berkata dalam Kejadian, ya, kitab Kejadian pasalnya yang ke-35 ayatnya yang kedua, ia berkata, jauhkanlah, ya, dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarkanlah pakaianmu. Artinya Tuhan sangat membenci ketika kita mengaku sudah Kristen tetapi kita tetap bertahan dalam kehidupan kita, percaya kepada ilah-ilah yang boleh dikatakan tidak jelas keberadaannya. Tetapi marilah Rasul Paulus datang ke Athena ingin menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan selama ini itu sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, pada ayat yang ke-24, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah oleh Ia kita kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, inilah yang hendak diungkapkan, inilah yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Athena pada saat itu, orang-orang Yahudi yang ada di Athena pada saat itu, ya, mereka ini, padahal ini sudah jelas bahwa Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, segala isinya, bayangkan, bahkan Ia memberikan, ya, apa yang manusia butuhkan pada saat itu. Nah, inilah yang hendak diungkapkan Rasul Paulus. Tidak ada yang lain, Allah lain yang memberikan segala sesuatu, baik apa yang mereka dapatkan ketika orang-orang di Athena. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah melalui renungan firman Tuhan ini Rasul Paulus juga mengingat dan menyadarkan kita
yang percaya kepada Tuhan Yesus pada masa kini. Sehingga kita tidak larut dalam kehidupan penyembahan berhala yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sadarlah bahwa kekuatan manusia sangatlah terbatas. Kita menjalani kehidupan ini hanya karena pertolongan Tuhan Yesus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan yang pada Tuhan. Itu janji Tuhan, ya dan amin, dalam Yeremia 17 ayat 17. Bapak ibu saudara-saudari, penyembahan berhala sering terjadi sampai sekarang yang dilakukan oleh setiap umat manusia yang ada di muka bumi. Hal ini menyedihkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, mari, kita adalah ciptaan Tuhan. Nafas, kehidupan, apa yang kita miliki semua berasal bersumber dari Tuhan yang telah memberikan kepercayaan kepada Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Oleh sebab itu, percayalah, andalkan Tuhan. Penyembahan berhala memang sering terjadi. Baik penyembahan berhala secara zaman kuno, dewa-dewi kuno, ataupun penyembahan berhala secara modern. Penyembahan berhala secara modern, uang, jabatan, karir, dan lain-lain. Itu adalah penyembahan berhala yang sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan ketika kita mendapatkannya dengan tidak jujur, dengan tidak bersih, menyalahgunakan kewenangan sehingga orang lain dirugikan. Itu adalah penyembahan berhala. Seperti yang ia katakan di dalam Kejadian pasal 35 ayat 2. Jauhkanlah dirimu dari berhala-berhala dan tahirkanlah dirimu dari semua. Nah, ini adalah kekejian di mata Tuhan. Ayo mari, dewa-dewi yang modern ini, janganlah kita hidup dalam keinginan daging yang berlebihan, tetapi firman Tuhan, andalkan Tuhan menjadi remote control kita, sehingga hidup kita semakin layak, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sampai saat ini kita sedang bergumul dengan keadaan yang terjadi. Dunia secara global bergumul dengan yang namanya wabah coronavirus, yang semakin hari bukan semakin menurun, tapi semakin hari semakin meningkat. Ayolah, mari melalui musibah yang terjadi ini, kita bukan malah menjauh daripada Tuhan, tetapi malah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mohon ampun atas segala apa yang telah kita perbuat dalam kehidupan ini. Melalui coronavirus ini, Tuhan ingin kita lebih dekat, lebih intim menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Baik di tengah-tengah keluarga kita. Kita selalu berdoa agar semua wabah corona ini cepat berakhir. Tetapi semua diatur dan direncanakan oleh Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semua, jika kita selalu mengandalkan Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya yakin melewati proses kesulitan kehidupan ini, kita tetap dapat bertahan, menjalinkan hubungan yang intim dengan Tuhan di tengah-tengah coronavirus ini. Saya yakin dan percaya kuasa Tuhan menyertai kita. Keselamatan sudah kita miliki, tapi biarlah kita berpegang teguh sampai pada kesudahannya. Saya yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara Saudari. Dalam kehidupan ini tentu ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Ia mengunjungi jemaat di Athena atau Yunani ini, tetapi tidak membuatnya pudar. Ia tetap mengandalkan Tuhan, ia tetap menaruh harapannya pada Tuhan. Apa yang ia sampaikan, apa yang ia beritakan, itu adalah kebenaran yang sejati, yang membawa suatu berkat bagi umat yang mendengarkannya, bahkan memberkati kehidupan kita. Dan ada jaminan yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa ketika kita hidup, jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita suatu saat dipanggil, kita juga akan mati. Hidup kembali bersama-sama dengan Tuhan. Ini adalah sebuah jaminan yang ia katakan pada ayatnya yang ke-31. Biarpun tantangan, baik pelayanan, baik hamba-hamba Tuhan,
dan para pejabat dan sebagainya. Kita semua ada tantangan di bidang kita masing-masing. Tapi tetap andalkan Tuhan di dalam semua aspek kehidupan kita. Tidak ada yang dapat menolong kita kecuali daripada Tuhan Yesus Kristus. Senantiasa memberkati kehidupan kita sampai pada detik ini kita ada. Bukan karena kuat dan gagah kita, melainkan berkat Tuhan yang luar biasa. Ia memberikan kepercayaan nafas kepada kita seperti ayat 24 katakan tadi. Inilah yang harus kita miliki. Suatu kebanggaan bagi kita, Tuhan tetap memberikan kita hidup sampai sekarang. Memang kita bergumul dengan keadaan, tetapi di balik pergumulan ini kita tetap dekatkan diri, andalkan Tuhan. Jalinlah relasi hubungan yang intim yang dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati Bapak Ibu sidang jemaat dimanapun berada, mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Sebelum tidur kita juga akan berdoa di tengah-tengah keluarga kita. Bangun tidur pun juga berdoa di tengah-tengah keluarga kita sebelum segala beraktivitas. Kiranya melalui renungan firman Tuhan ini menghadapi keadaan, tantangan zaman dan sampai sekarang, mari kita tetap andalkan Tuhan. Jangan kita percaya kepada Allah-Allah lain yang tidak jelas keberadaannya. Bapak Ibu Saudara, itu sekalian boleh ada sampai pada malam hari ini. Itu karena Allah telah menjadikan kita, memberikan kita nafas. Dan apa yang kita butuhkan sudah Ia siapkan bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati Bapak Ibu sedang jemaat dalam istirahat tidur malam hari ini. Dan dibangunkan pada besok pagi dengan iman pengharapan semangat yang baru. Datang daripada Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara Saudari dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa untuk renungan firman dan istirahat kita malam hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang bila mana pergumulan yang dialami oleh Rasul Paulus ketika ia mengunjungi jemaat di Athena. Ya Allah ya Tuhan kami, hal ini juga terjadi dalam pergumulan kehidupan setiap kami. Tuhan tidak menginginkan kami untuk hidup dalam perangannya yang lama, menyembah Allah atau berhala-berhala yang tidak jelas keberadaannya. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kami menyembah Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam di kuil-kuil buatan tangan manusia. Tetapi Tuhanlah yang memberikan segala nafas bagi setiap kami manusia yang hidup pada saat ini. Biarlah kami manusia mensyukurinya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kami tinggalkan kehidupan kami yang lama, penyembahan berhala, baik penyembahan berhala secara zaman kuno, baik penyembahan berhala secara zaman modern, yang mana keinginan daging yang sering menarik kami untuk kami jatuh dalam belenggu dosa. Dan sebab itu mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran yang telah kami perbuat. Sadarkanlah kami melalui firman. Tuhan menginginkan kami untuk membersihkan diri kami, tahirkan diri kami dari penyembahan berhala, baik penyembahan berhala secara kuno ataupun penyembahan berhala secara modern pada zaman sekarang ini. Biarlah kehidupan kami makin layak dan diperbaharui oleh Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, bagi para pelayan-pelayan Tuhan, bagi kami segenap masyarakat umat Tuhan, bahkan jemaat yang bergumul dengan keadaan coronavirus yang melanda dunia. Pada saat ini kami tidak henti-hentinya memohon belas kasihan. Ampuni dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami. Lindungi keluarga kami, lindungi kami sekalian. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik coronavirus melanda dunia. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami menjalankan juga protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah, kami aman dalam lindungan dan penyertaan Tuhan Yesus. Lebih iman dengan hikmat yang kami miliki. Kami yakin dan percaya aman dalam pemeliharaan Tuhan. Bapa di surga, biarlah wabah coronavirus ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Harapan kami ia cepat berlalu
dari muka bumi ini. Dan kami bisa beraktivitas luarsa sebebas-bebasnya, tetapi tetap takut akan Tuhan yang menjadi pemberi sumber kehidupan bagi kami manusia. Bapa di sorga, lindungi sedang jemaat-Mu dimanapun berada dalam istirahat tidur malam hari ini. Pada besok pagi kami dibangunkan dengan kekuatan kesehatan, tubuh jasmani yang sehat dan rohani yang sehat dalam Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, dan menyerahkan istirahat kami tidur malam hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang mengajarkan kami berdoa yang kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah pemilik kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati istirahat tidur kita pada malam hari ini. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Salam.